Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksum MPD, guru SDN Penileng 1, mengajar pendidikan agama Islam, sekaligus mahasiswa PPG PAI BITS 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SDN Penileng 1 Surabaya. Pada praktek pembelajaran ini, saya melakukan di kelas 6 dengan tema tentang hidup lapang dengan berbagi. Berikut videonya, pembelajarannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di pagi yang cerah dan juga indah, alangkah baiknya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, anak-anakku yang solih-solihah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anakku yang solih-solihah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hidup lapang dengan bersedekah. Itu temanya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk doa saya pasrahkan kepada teman kalian yang bernama Askia. Silakan Askia, disiapkan dengan lantang biar makin semangat. Ke pelajaran, Pak Maksum ingin tahu dulu yang hadir siapa saja. Nanti tolong kalian menjawab dengan lantang. Jiryanul Minha Tidak masuk. tidak masuk. Aldi, alhamdulillah, absensi hanya satu anak yang tidak masuk. Semoga ini kedepannya akan 100% masuk semua. Amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan TP atau tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang ingin kita capai. Yang ingin kita capai ini, satu, tujuan pembelajaran terkait hidup lapang dengan bersedekah. Yang pertama, menjelaskan makna berbagi atau bersedekah itu berbagi. Yang kedua, mengidentifikasi dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan tentang dengan perintah bersedekah. Yang ketiga, merancang, melaksanakan aksi nyata berbagi. Nah, ini nanti ada aksi nyatanya. Terbukanya hati untuk Al-Ghazini, Pondok Pesantren Al-Ghazini. Apakah kalian terbuka ingin memberikan sedikit dari kamu ketahui tentang sedekah? Nah, coba ada yang bisa menjawab. Sedekah itu apa ya? Memberi sumbangan. Oke, bagus sekali jawabannya. Yang lain? Amal baik tentunya ya. Sekali. Dengan kita menyisikan, punya 1 juta, 2.000 dikeluarkan, itu sudah menyisikan walaupun sedikit. Oke, lumayan. Dari hampir 25 yang menjawab 3. Kita bisa lanjutkan. Selanjutnya, sebutkan dalil sedekah yang kamu ketahui. Nah ini, baik dari Al-Quran maupun hadis. Ada yang pernah? Ya. Apa? Dalil itu yang menyuruh. Dalil itu contoh, Allah menyuruh sholat. Inna sholata tanha. Sholatlah biar kamu tidak berkata buruk. Sholatlah kamu biar tidak bertengkar. Nah itu, dengan sholat timingnya ada. Setan gak bisa mempengaruhi, tidak bermusuhan dan macam-macam. Sholat yang baik. Itu sholat. Kalau sedekah ada nggak? Pernah dengar nggak? Kenapa kok bersedekah? Disuruh Rasulullah. Kenapa kok bersedekah? Disuruh Allah. Kapan Allah ngomong? Itu di Al-Quran. Wah, macam-macam.
Belum tahu ya? Oke, lanjut. Nanti kita akan membahasnya. Lanjutannya. Nah, ini lanjutannya. Mengapa kita harus bersedekah? Agar mendapatkan pahala luar biasa. Bagus sekali. Lanjutannya. Oke, nah sekarang kita akan melihat video terkait keutamaan bersedekah. Coba nanti diperhatikan ya. Sehingga kalian di sini apa sih? Baik kepada Allah, baik kepada diri kita sendiri. Kita ulang dulu ya, karena tidak ada awalnya. Kekuatan bersedekah. Orang sedang apa ini? Sholat. Kalau pagi sholat apa? Sholat duha. Bunyinya mobil di jalan. Sholat duha biasanya untuk minta apa? Minta apa? Minta? Wah, ini bersedekah. Tapi kalau disyukuri subhanallah. Dikasihkan semua. Dari video singkat ini coba keluarkan bukunya, ya buku tulisnya. Setelah melihat video singkat tadi, ada orang berjalan menuju musola dan dia sholat. Setelah selesai sholat, dia bersedekah kemana? Mensyukuri nikmatnya. Dia bersedekah ditaruh di kotak amal di musola tersebut. Setelah itu dia keluar, baru membuka pintu musola keluar, sudah ditelepon dari rumah sakit. Siapa yang sakit? Dari situ saya minta kalian komentari. Nah, nanti kalian dari video tersebut coba nanti dibaca ya. Ini Kirana nih. Kirana. Coba Kirana maju dulu. Wah, luar biasa ini. Yang keras ya. Sini. Oke. Luar biasa ini. Kalau disuruh seperti ini ya. Sama dengan ini, maju ke depan itu bisa nggak bisa itu sudah punya nilai tersendiri. Apa? Melatih mental. Ayo kita bersedekah walaupun cuma 500 mari kita membantu kita mendapatkan pahala yang melimpah dan saling menolong yang disukai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Luar biasa komentarnya. Tepuk tangan dong. Coba saya minta lagi siapa yang mau maju? Yang selesai? Tinggal maju saja. Nah, di sini kita lanjutkan wawasannya karena tadi Kirani boleh maju. Belah sini Kirani. Enggak masalah. Tidak ada masalah. Coba. Sini. Nah, oke, coba. Yang keras ya. Marilah kita bersedekah, pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita memberinya sedikit, insyaallah akan dibalas yang lebih banyak. Masya Allah, sangat tepat sekali. Ini sangat tepat sekali. Cukup yang berkomentar. Ada yang mau disampaikan? Maksudnya maju ke depan. Komentarnya. Tadi ada Kirani sama Kirana. Sama-sama sudah betul. Intinya dilipat
gandakan punya kirani. Walaupun sedikit, Allah akan balas yang lebih banyak. Oke, baik. Stop ya, komentarnya stop, ditaruh dulu. Coba saya minta dibacakan Askia dengan lantang ini. Baca judulnya siapa nak? Yang keras. Makna berbagi dalam Islam. Yang dimaksud berbagi dalam Islam itu seperti apa? Nah, ini dia. Berbagi dalam Islam bukan hanya tentang memberikan harta, tetapi juga waktu, tenaga, ilmu, dan kebaikan lainnya. Coba dipahami. Kebaikan itu dalam Islam bukan hanya mengasih duit, bukan hanya mengasih sembako, tapi juga pikiran. Ada anak yang buntu matematikanya, dibantu sama dia. Ini rumusnya, begini. Baik. Coba sekarang tadi kita sudah mempelajari terkait bersedekah. Nah, sekarang kita ingin mempraktekkannya. Ditaruh di depan sini. Yang mau berbagi, ayo. Stop. Oke. Luar biasa. Ada yang 10.000, ada yang 2.000. Masya Allah, luar biasa. Saya minta kepada sekretaris kelas siapa? Minta dibantu dihitungkan. Sinilah. Siapa namanya? Iftitah. Iftitah siapa? Iftitah, saya nggak tahu malah. Itu yang jeli ya, kamu bisa dapat puluhan juta itu. Oke, kita tunggu ya sebentar ya. Sungguh ya, karena kipasnya satu. Banyak bendera ya. Sudah menghitungkan, ini sangat luar biasa ya. Oke, ini jumlahnya 51 berapa? 51.500. Oh, 51.500.000. Masya Allah, satu kelas dapat 50 juta. Luar biasa. Kita serahkan ke mana? Ke Pak Maksum. Nggak mungkin lah, diserahkan ke Al-Ghazini. Dari saya meluncur ke Al-Ghazini. Ini beneran kan? Masya Allah. Nah, sekarang saya tanya dulu. Nah, sebelum kalian nanti membuat poster, gambar bagaimana di jalan, posternya boleh di jalan, Al-Ghazini runtuh terus di pinggirnya bisa donasi. Jadi boleh meniru ini. Ini kan salah satu contoh gambarnya. Bersedekah, ada gambar masjid, terus di sini ada yang namanya kotak kecil. Anda bersedekah, masjid maknya banyak sekali. Katanya ya kan? Ya. Anda tidak bersedekah, saya tendang. Macam-macam. Ya. Nah, coba saya ingin tahu ketika kalian sudah bersedekah bagaimana perasaannya. Satu-satu saya tanya. Aldi, sudah bersedekah rasanya gimana, Di? Tenang, bagus sekali. Kamu, senang. Kamu Ken? Tenang, kamu. Senang luar biasa. Bikin hati senang juga terang. Nyanyinya siapa ya? Bikin hati senang juga siapa ya? Wakil kaku.
sosis saja ini bukan ya? Bikin hati senang. Intinya ulang lagi saya. Oke, kamu bikin hati bahagia luar biasa. Tenang, tadi tenang. Bikin hidup benar. Bikin hidup tenang. Jadi dari depan, kontaknya dipilih Askia terus. Kamu Nur. Bikin hati tenang juga senang. Kok apa sih gimana ini apa? Damai, tenang, senang, damai luar biasa. Kamu kira nih? Bikin hati saya senang karena sudah bermanfaat untuk orang yang sudah dikasih. Askia, bahagia. Terus satu toh, bahagia semuanya. Saya minta tolong kalian membuat poster. Tidak harus seperti ini. Posternya yang menarik, orang bisa bersedekah. Ada gambar gininya. Apa ini saya nggak tahu. Ngitung duit. Ya. Jadi orang berdiri di pinggir jalan, ada kotaknya begini. Bukan I love you, pasangkan duitnya. Aku yang bagi itu. Oke, saya kasih waktu 10 menit, cukup ya? 10 menit. Oke, dari sekarang 1, 2, 3, 4. Laksanakan, saya bagian ngawasi saja. Ini gambar posternya di bermanfaat berbagi. Coba lihat ini, ada yang merengut, tidak ada, giginya semua. Yang presentasi ke depan, yang terbaik itu untuk menceritakan. Oke, siapa nih namanya? Kirana. Sudah? Coba maju ke depan. Oh belum. Kirana maju, Kirana. Coba lihatkan. Oke. Coba perlihatkan di depan. Wah, ini luar biasa. Waktunya cuma 10 menit, tapi dengan imajinasi yang tinggi, kreativitas yang tinggi, maka hasilnya sangat luar biasa. Lihat, sudah penuh. Ya, ayo bersedekah. Terima kasih banyak. Sudah komunikatif. Jadi tinggal tempel gambar, orang-orang sudah paham. Kalau itu minta disumbang. Paham? Oke, inilah Kirana. Nah, luar biasa. Ditiru ya. Hati. Oke, ada yang mau cerita ke depan? Oke, kalau nggak mau saya tunjuk ya. Saya pernah sedekah di sana. Ketika saya jalan-jalan ke sana macam-macam. Oke. Saya tunjuk dulu. Mau tidak mau maju dulu ya. Azara siap? Oh belum. Kan sudah selesai. Coba yang mau maju menceritakan kisah berbagi di luar sana, bukan di sekolah, di luar sana. Ada yang pernah? Apa jangan nggak pernah? Insya Allah semuanya pernah, bisa di jalan, bisa di masjid, bisa di toko, bisa di panti asuhan dan sebagainya. Ya. Oke. Gambarnya stop dulu, ditutup. Ya. Stop dulu, tutup. Ya, lanjutin nanti di rumah. Itu salah satu kalian kreativitas kalian. Oke, baik. Sekarang saya minta satu orang bercerita ke depan terkait berbagi di luar. Berapapun yang kali kasihan, tapi ceritakanlah. Oke, saya panggil ya. Nur Syafa bercerita kisahnya berbagi di luar, terserah. Pernah apa? Berbagi, bukan cerita itu. Kamu pernah ngasih anak yatim, pernah ngasih apa? Orang amal-amal yang datang di rumah, kan macam-macam. Pasti punya pengalaman sendiri. Ayo, Nur Syafa cerita sembara. Saya singkat saja nggak apa-apa. Coba.
Ayo maju, sekolah senang nggak bisa, pasti bisa. Oke, inilah Nur Syafa akan bercerita tentang pengalaman berbagi di rumah atau di masyarakat. Ayo Nur, secara singkat saja Nur. Habis Nur nanti bintang ya. Cerita saja, maksud cerita gak bisa. Pada suatu hari saya bertemu orang yang lari-lari. Pas lari-lari dia haus, maka minta uang lah ke situ. Saya kasih cuman ya kasih. Ya, mana? Stop. Coba dengarkan ya. Pengalamanmu ngasih uang. Suatu hari aku bertemu seorang pedagang kaki lima. Masya Allah, luar biasa. Dia kehausan, tapi dia belum sama sekali tidak memiliki uang. Jadi aku memiliki uang sepersen. Halnya sama aku. Aku memberinya dengan ikhlas. Lalu dia membuat air minum. Kepada aku. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangannya untuk sip. Bagus. Ada yang lain? Kita lanjutkan ini. Semoga bisa ya kuisnya ya. Kita coba dulu. Soalnya di sini semoga bisa. Masya Allah. Putar-putar. Masih berputar. Kalaupun tidak bisa nanti secara lisan ya. Oke. Ini termasuk assessment of process atau sumatif tapi yang dalam proses. Masih apakah kalian sudah paham atau belum? Oke, saya tanya karena ininya muter nggak selesai. Sinyalnya lemah. Pertanyaannya, tolong dijawab. Siapakah yang meriwayatkan hadis bahwasanya barang siapa yang meringankan orang Islam? Oh, luar biasa. Ini sudah keluar. Kita akan review dulu. Nah, sudah keluar. Oke. Latihan saja. Bentar ya. Nah, perhatiin jauh bagi siswa saja. Oke, jadi jawab. Tadi satunya nggak jalan, kita pakai ini dulu. Kembali lagi. Oke, menurut Islam bersedekah harus coba. Tidak disertai niat apapun, mengharapkan ridho Allah. Jadi kalau menurut Islam bersedekah itu harus Mengharap ridho Allah. apa? Apa tadi? 1, 2, 3, 4? Mengharapkan ridho Allah. Tidak. 3. Oh, 3 ini mengharapkan ridho Allah. Luar biasa, betul sekali. Jadi kalau bersedekah jangan iming-iming, pingin dilem ini, pingin dapat ini. Nomor 2 lanjutannya. Satu. Nomor 1 diterima dengan senang hati. Nomor 3. Ayo.
diwajibkan. Amat dianjurkan. Dianjurkan. Wah, luar biasa. Lanjutannya, sedekah yang paling mudah berupa Senyum manis. senyuman manis dengan maksud untuk menghormati orang. Orang ya. Oh, seseorang. Iya, tak kira. Lanjutannya. Dilu apa? Apa Ita? Apa ini? Membersihkan diri. Membersihkan diri. Kita lihat. Oke, 100. Lanjutannya lagi. Pentingnya infak atau sedekah diterangkan dalam Al-Quran. Ini tadi tidak disebutkan. Membersihkan diri dan harta, menyuburkan, mengembangkan dan mensucikan jiwanya. Masih salah. Lanjutannya, ini juga kita tidak membahasnya. Mana ini? Salah anak apa? Memperhatikan hak fakir dan miskin serta para mustahik ini zakat. Oh, kalau ini khusus zakat. Lanjutannya, yang kedua. Wah, luar biasa. Kiranya itu dulu ya, hanya itu saja dulu. Oke, baik, kita kembali ke sini dulu lagi. Oke, coba saya minta sebelum adakah yang bisa menyimpulkan sedekah itu apa tadi? Fungsinya sedekah apa? Mendapatkan pahala satu, yang kedua? Mendapatkan amal. Kurang pas. Membantu atau meringankan orang lain. Ada lagi? Mengurangi atau tadi orang lain. Oke, baik. Nah, ini kesimpulannya kita bisa disimpulkan di sini. Salah satu pelajaran utama Islam adalah berbagi atau bersedekah tadi, agar selalu merasakan kesenangan Allah agar selalu merasakan kesenangan Allah Subhanahu wa taala dan hidup dalam manfaat. Nah, mari kita jadikan berbagi ini merupakan kesenangan kita, sehingga kita bisa banyak pahalanya, menyenangkan orang lain, menyucikan diri kita sendiri. Oke, baik, alhamdulillah kita sudah sampai pada kesimpulan dan luar biasa pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan pelajaran dengan baik. Insyaallah berikutnya kalian akan mempelajari terkait tentang zakat. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.